Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan, salam, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali lagi ya dalam pujian dan penyembahan kita. Kita sungguh sangat berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan waktu yang terbaik untuk kita. Baik Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan dalam tema kita tentang powerless, di mana ketidakmampuan kita itu harus kita miliki, bukan secara negatif, secara positif, seperti yang saya tulis di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-17. Mari kita akan lihat ayat ini lebih dahulu. 1 Petrus 1 ayat yang ke-17, firman Tuhan mengatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Dari pernyataan ini kita akan tahu, kalau hari Senin malam ya saya sampaikan bahwa kita itu punya ikatan perjanjian dengan Tuhan, ya, di mana kita telah dimiliki oleh Tuhan dan Tuhan menjadi milik kita. Sekarang Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita bisa memanggil Dia itu, Allah itu adalah Bapa. Panggilan Allah kita kepada Bapa itu melalui siapa? Melalui ikatan perjanjian yang pernah saya sampaikan itu, bahwa kita telah ditebus bukan dengan barang yang fana. Kalau saudara membaca ayat yang ke-18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas, dengan perak atau emas. Perhatikan di sini saudara, ayat yang ke-8 mengatakan kamu telah ditebus. Artinya kita sudah masuk dalam ikatan perjanjian bersama dengan Tuhan Yesus yang disembunyikan di dalam kematian di dalam Tuhan Yesus, dan sekarang kita bisa memanggil Allah itu Bapa. Tujuannya itu apa Bapak Ibu? Tuhan memberikan kita hidup di bumi ini. Ada yang tahu Bapak Ibu? Mungkin kita berkata tujuan saya hidup itu untuk bekerja, tujuan hidup kita itu untuk menikah. Ya, karena saya yang pertama ini waktu kecil ditanya, Dek, kamu kalau besar mau jadi apa? Mau jadi nganten, jadi manten. Ada yang punya tujuan macam-macam Bapak Ibu. Tetapi sebenarnya tujuan hidup kita, kenapa kita itu ditempatkan di bumi ini? Karena kita itu sedang diproses. Kita itu sedang dibentuk melalui Tuhan Yesus Kristus yang mempercayai Dia sebagai juru selamat kita, sehingga kita bisa memanggil Dia itu Bapa. Luar biasa Bapak Ibu, ya. Hubungan kita dengan Allah itu seperti anak dengan orang tua. Jadi saudara, kita itu harus selalu menyadari dan mempertimbangkan dalam kehidupan kita, kenapa Tuhan menebus kita dari cara hidup. Dari cara hidup kita atau dari potensi dosa yang ada pada kita. Keberadaan dosa kita inilah saudara yang belum selesai, yang belum tuntas. Ya, karena apa? Belum ada rangsang, belum ada impuls yang mendorong kita supaya potensi dosa yang dalam diri kita itu bisa selesai. Dan Tuhan mau, Bapak Ibu, Tuhan mau. Kenapa Tuhan menebus kita? Karena kita itu sudah melakukan banyak cara yang sia-sia. Dari sikap hidup yang sia-sia. Seperti yang saya pernah singgung itu, bahwa sekalipun kita itu sebagai orang Kristen, sebagai aktivis, mungkin kita sebagai hamba Tuhan, tapi kita masih melakukan cara hidup kita yang sia-sia. Nah, ini proses ini yang sedang dikerjakan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan Yesus, melalui penggarapan setiap hari, supaya kita bukan hanya di surga nanti kita mengalami kemuliaan, tetapi mulai kita saat di bumi ini, kita mulai mengalami proses ini. Bapak Ibu, kita tidak akan sampai ke surga kalau proses kemuliaan ini tidak diawali dari hari ini.
Dari sedikit demi sedikit yang kita alami, yang kita lakukan, cara hidup kita yang sia-sia, mestinya sudah dikubur bersama dengan Tuhan. Karena kita telah mati. Dan hidup kita tersembunyi di dalam kematian dan kebangkitan di dalam Yesus Kristus. Maka di sini Petrus juga melanjutkan tentang ini supaya kita tidak lagi menggunakan cara hidup yang sia-sia. Yaitu apa? Karakter dosa kita itu harus mulai dirubah. Karena Tuhan mau saudara dan saya itu menjadi orang mulia. Ya, penebusan Tuhan itu saudara bukan menjadi orang biasa, bukan menjadi orang yang murahan, tapi orang yang mulia. Kalau hari ini Anda belum mengalami kesembuhan, kalau hari ini Anda belum mengalami berkat yang seperti Anda impikan, kalau hari ini Anda belum mengalami hal-hal lain, masalah lain diselesaikan, itu bukan berarti Allah tidak mengasihi Anda. Tetapi kalau Anda menyebut Dia Bapa, Anda tidak akan meninggalkan setiap masalah, setiap persoalannya kita hadapi. Karena setiap masalah dan persoalan kita itu sedang menjadi proses atau menjadikan proses hidup kita menjadi orang yang mulia. Jadi jangan berpikir waktu itu, waktu kita di dunia ini tidak mulia. Nanti kalau di surga kita mulia. Sekarang Bapak Ibu, mari kita jalani proses ini menjadi orang mulia mulai sejak kita di bumi. Mari kita buang cara hidup kita yang sia-sia. Kalau seorang tidak mulai sejak hidup di bumi ini dengan cara yang mulia, maka saudara tidak akan berkeadaan mulia di hadapan Allah Bapa kelak. Sebab keadaan seorang di hadapan Allah itu akan berakhir dari apa yang kita perjuangkan selama hidup 70 atau 80 tahun kalau sampai. Saya yang sudah memasuki umur 60 tahun. Ya, kalau 70, 80 tahun, kalau Tuhan izinkan paling banyak masih 80 tahun. Saya berdoa 80 tahun tapi tetap sehat, bisa tetap melayani Tuhan, begitu. Harapan kami itu seperti itu, saudara. Dalam waktu yang seperti itu, saudara, berarti hanya ada waktu berapa tahun? Sisa hidup kita itu berapa tahun? Mari kita mulai buang cara hidup kita yang sia-sia, cara hidup kita yang tidak berguna, ya. Nah, jadi kalau kita tidak berkeadaan mulia sejak saat ini, maka saudara nanti di surga saudara akan melihat, kok saya dulu, kenapa dulu? Sudah terlambat Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang ini ya, cara hidup kita, makanya kalau kita ini mau menjadi anggota keluarga Allah atau kerajaan surga, maka kita harus mulai memangkas cara hidup kita yang sia-sia. Di sini keselamatan bukan hanya keyakinan. Aku percaya Yesus bukan cuma itu Bapak Ibu, tapi ada nilai yang lebih tinggi, ada value-nya yang lebih tinggi daripada sekedar ucapan bibir kita, tapi bagaimana kita menghadapi realitas kehidupan yang kita hidupi sampai hari ini. Percaya atau tidak Bapak Ibu, kita bisa menjalani hidup yang seperti ini tuh karena ada tangan Tuhan yang kuat, yang selalu mengcover saudara. Ada covering yang kuat sekali kepada kita sehingga pekerjaan saudara, usaha saudara, rumah tangga saudara, apapun yang kita lakukan ada bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kita tidak perlu pamer Bapak Ibu. Tidak perlu pamer. Kalau kita itu orang yang sudah mulia, ya, kalau di dalam 1 Petrus 1 ayat 1, ayat yang pertama, ayat yang kedua, ya, nanti suatu saat saya akan bawakan itu. Anda itu orang mulia. Ini loh, tentang konteks ini, tentang orang yang mulia. Dasar karakter kita itu buruk Bapak Ibu, tapi kita mau berubah. Ya, saya dari karakter buruk. Mantan pacar saya ini juga berkarakter buruk dulu. Tapi saya mau berubah Bapak Ibu, saya bukan orang baik ya. Ya, Anda pun seperti itu, jujur saudara. Perkataan kita, pikiran kita, mata kita, keinginan-keinginan kita masih banyak yang buruk. Tapi bukan berarti tidak bisa berubah.
Kita mau Roh Kudus itu mengubah hidup kita supaya kita berkeadaan mulia benar-benar pada waktu kita masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau sakit belum disembuhkan, jangan pikirlah Tuhan tidak mengasihi. Bukan, itu proses Anda untuk menjadi orang yang mulia. Kalau Anda sudah bekerja sana-sini, hasilnya masih seperti itu, tetap semangat saudara. Karena Anda sedang diproses menjadi orang yang mulia. Kita harus memeriksa diri yang penting. Apakah cara hidup kita yang lama itu masih ada apa enggak? Kita harus mulai mengatakan bahwa ketidakmampuan kita, ya, kita itu sebenarnya sudah powerless. Artinya kita sudah tidak berkeadaan atau kita tidak berpotensi sama sekali tentang karakter dosa, mestinya seperti itu. Ada powerless ini yang tentang dosa ini, tentang keberadaan kita, bukan kemampuan kita. Makanya di sini dikatakan tadi di ayat yang ke-17 ini, kalau kamu menyebut dia Bapa, ya tadi dikatakan, jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang yang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Apa yang dimaksud dengan ketakutan? Apa ketakutan dengan masalah, dengan sakit penyakit, dengan kemiskinan, dengan kekurangan? Bukan. Ketakutan dengan keberadaan kita kalau suatu saat nanti kita akan ketemu dengan Bapa, apakah bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dalam arti ketakutan ini secara positif adalah mulai memangkas segala sesuatu yang tidak berkenan, merasa bahwa kita itu tidak berguna kalau kita tidak ada Tuhan. Kadang-kadang memang kita diam Bapak Ibu, tapi ada potensi dosa dalam hatinya. Awas lu, awas lu. Memang kita diam, saudara. Kadang-kala seperti nggak berbuat apa, tapi karakter ini loh, potensi ini kadang-kala dalam pikirannya berkecamuk, akhirnya apa? Tensinya naik, saudara. Karena pikirannya ini, saudara. Saya tadi malam pulang jam berapa ya? Jam 10. Jam 10 dari kemarin ke Semarang ada rencana untuk seminar hamba Tuhan se-Jawa Bali. Ya, kami sedang bersama-sama dengan hamba Tuhan akan mengumpulkan hamba Tuhan di Semarang sekitar 1.000 pendeta. Ya, kemarin saya ikut rapat dengan beliau-beliau ini untuk menjangkau kota-kota supaya hamba Tuhan ini bersatu. Ya, tujuannya apa? Gak saling saya paling hebat, saya paling luar biasa, saya paling top gitu ya. Nah, itu yang dirindukan oleh kita, oleh kami hamba-hamba Tuhan. Mari gereja Tuhan bersatu karena ini waktu penuaian, ini saatnya untuk menjangkau jiwa-jiwa di seluruh muka bumi ini. Ya, di Indonesia khususnya. Hamba-hamba Tuhan harus bergairah memandang kepada keselamatan yang telah Tuhan berikan. Nah, kalau kita merasa lelah itu, jangan karena masalah, Bapak Ibu. Ya, kalau Anda merasa lelah, jangan karena sakit Anda. Kalau Anda merasa lelah, bukan karena persoalan Anda, melainkan lelah dalam menanggulangi daging manusia lama ini, dosa. Itu yang harus kita tanggulangi. Itu lebih penting, Bapak Ibu. Ya. Maka firman Tuhan mengatakan lebih baik aku masuk ke dalam kerajaan surga dengan tangan yang kutung. Artinya dengan tidak mempunyai tangan. Tetapi hidup kita benar. Daripada kita punya anggota tubuh lengkap, tetapi kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya ini saudara, perasaan tersebut akan muncul bersamaan dengan proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Maka powerless ini loh saudara. Dosa itu sudah mulai, ketidakmampuan kita bukan karena hal-hal yang lain, tapi karena kita punya kerinduan bahwa sia-sia hidup yang kita lakukan yang tidak berkenan itu kita mulai hilangkan. Ya, kita mendapat begitu banyak tekanan Bapak Ibu ya, tekanan itu banyak betul Bapak Ibu, orang kaya, orang miskin, orang desa, orang kota, semua yang namanya tekanan itu kita ada.
ya, hamba Tuhan senior, hamba Tuhan junior, ya, bukan hamba Tuhan. Ya, saya sebenarnya nggak suka loh hamba Tuhan junior karena sama senior saya nggak suka, ya. Saya nggak mau disebut hamba senior. Yang di atas itu masih ada yang lebih baik, ya. Kita hamba Tuhan yang melayani lebih baik begitu, ya. Nggak ada senioran di tempat kami, secara hamba Tuhan gembala sidang paling begitu, Bapak Ibu. Kita mendapat begitu banyak tekanan, tapi kita mari berjuang, Bapak Ibu. Berjuang sampai sisa hidup kita dan kita bisa masuk dalam kerajaan Saudara. Kemarin kita sudah bahas dalam Kolose 3 ada perjanjian dengan Tuhan. Artinya Tuhan akan melindungi kita. Lalu yang sekarang kita bisa melihat, kita bisa memanggil dia Bapa. Contohnya Bapak Ibu, anaknya Pak Hari. Ya, kalau dia panggil Dad, saya butuh makan ini, saya butuh ini, kebutuhan ini, kebutuhan ini. Yang akan mencukupi apa saya? Pasti Pak Hari. Dan Pak Hari itu tahu kebutuhan putra-putrinya. Apa yang diperlukan, bagaimana cara untuk mendidiknya, bagaimana cara mengaturnya, bagaimana membesarkan anak-anaknya, itu orang tua yang tahu. Demikian pula kalau Anda memanggil dia itu Bapak, Bapak tahu kebutuhan Anda. Tuhan tahu keperluan Anda. Pada waktu Anda panggil dia Bapak, artinya kita anak. Lah mari Bapak Ibu, kalau kita panggil dia Bapak adalah sebagai Yesus, Allah itu sebagai Bapak, kuduslah kamu sebab Bapak itu kudus. Nah ini yang dipangkas itu. Nah, ini memang sulit Bapak Ibu, saya katakan nggak mudah untuk menjaga kudusan itu, tidak gampang. Ya, kita kadang-kala, waduh, orang lain kita mulai berbuat baik, ada aja halangannya. Mau tidak berdosa, ada aja halangan, mulai dari keluarga, dari tetangga, mungkin dari relasi kita, dari teman-teman yang lain, bisa membuat kita berdosa. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang ketika kita masalah itu datang, kita masih limbu, masih bereaksi saudara, ya, masih bingung, ya. Kita masih salah, saudara. Kalau kita menghadapi masalah seperti itu, saudara. Tapi seiring kita mulai belajar menjadi dewasa di dalam pengiringan kita kepada Tuhan dengan waktu yang terus kita, yang bergulir terus dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan, itu akan membentuk karakter kita menjadi karakter yang baik. Saudara percayalah, Anda itu sedang diproses menjadi orang yang mulia. Sedang dibentuk menjadi orang yang berharga di hadapan Tuhan. Kita bukan menjadi orang Kristen yang biasa, tetapi Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan mengubah natur dosa kita, karakter hidup kita untuk diubah melalui siapa? Roh Kudus dan firman Tuhan. Jadi saudara jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan untuk terus berjuang, karena kodrat kita itu, dosa kita tidak bisa dihilangkan sendiri, kecuali campur tangan Tuhan Yesus dengan Roh Kudus yang akan mengubah hidup kita. Kalau kita jujur melihat diri kita sekarang ini, apakah kita sudah layak untuk menginjak surga? Saya akan berkata mungkin saya belum layak. Belum layak. Makanya Bapak Ibu, proses sampai kita dipanggil Tuhan, itulah proses hidup kita. Ya, itulah sekolah kehidupan sampai Tuhan memanggil kita, maka kita saudara harus kita tanggulangi supaya kita membuat atau menjadi orang yang mulia di hadapan Tuhan. Apakah itu dalam candaan kita, dalam omongan kita, ya, pikiran kita itu mulai kita pikirkan, lalu ucapan bibir kita itu apa? Kita itu kalau ngomong tulus seperti yang kita ucapkan, pikiran-pikiran kita mulai bersih dan lain sebagainya. Di situ kita akan benar-benar harus belajar dengan teliti, harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya apa? Pembentukan ini melalui Tuhan akan menolong saudara dan saya. Bapa yang di surga itu akan mewarnai kita, nah, akan membuat merajut kita seperti merendah, membuat kehidupan itu indah di mata Tuhan itu seperti apa yang kita alami. Dengan proses ini, maka di surga nanti, kenapa hanya ada orang yang di surga itu ada damai sejahtera, ada ketentraman? Kira-kira ada yang tahu Bapak Ibu kenapa? Kok di surga di sana nggak ada orang yang suka matanya melirik kanan gitu, mulutnya sambil
Ya, mendiam-diam tapi benci. Di surga nggak ada begitu Bapak Ibu. Karena apa? Mulai diproses di bumi ini orang bersih, di sana nggak ada orang yang sirik, nggak ada orang yang iri hati, nggak ada orang yang benci, karena sudah diproses di bumi. Maka datangkanlah surga kecil dalam keluarga Anda. Mulai proses ini Bapak Ibu, ya, mulai sedikit demi sedikit lah, 1-2% kita, enggak gratis saya katakan, itu sulit ya. Saya dengan istri saya itu sudah berapa tahun ya nikah ya? Sudah 35 Bapak Ibu, masih ada karakter yang tidak bisa nyambung. Coba Bapak Ibu, ada nggak? Pak Haris sudah berapa tahun menikah? Saya nggak tahu ya. Masih nyambung nggak? Ada yang berbeda nggak? Banyak Bapak Ibu, masih lain, tapi mulailah volumenya itu mulai dikurangi. Jangan terus naik, terus potensinya nanti malah tensinya yang naik, saudara. Ya, ada nanti macam-macam penyakitnya itu. Tanya Bahari itu, kalau orang suka marah itu sakit penyakitnya apa aja, ya. Orang kayak Pak Hari itu loh, senyum terus. Sakitnya kantongnya suka cita, bunuh dia, pupung dan yang lainnya, ya. Kita boleh mungkin nggak punya uang, tapi wajah kita sukacita itu jangan karena uang. Wajah kita itu bisa tidak sukacita kalau ada potensi dosa. Ini yang harus kita dukakan. Makanya harus ada ketakutan selama kita menumpang di bumi, ya. Karena kita memanggil Bapa dalam segala kekudusannya. Masa iya kita itu hidup tidak benar masih berani memanggil dia Bapa? Kalau dia Bapa yang kudus, kita pun harus kudus seperti Bapak. Putra-putrinya Bu Lydia, Pak Hari, kami harus seperti kita. Enggak mungkin putra-putrinya Pak Hari seperti saya, enggak bisa. Masing-masing punya karakter dalam pembentukan di keluarga kita masing-masing. Makanya tadi dikatakan kalau kamu manggil dia Bapak, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Memang selama kita menumpang di bumi ini, kamu hidup dalam ketakutan, tapi bukan takut karena takut dihukum atau kita takut akan mengalami hukuman dari Tuhan, tapi karena kita tidak ingin melukai hati Tuhan. Itu ketakutan kita, tidak melukai hati Tuhan. Kalau salah dimaafkan, ya. Mulailah belajar, yang besar dikurangi, dikecilkan, yang kecil dibuang. Nggak usah dituntut lagi, diurut. Lu kok bisanya begitu? Udahlah, kalau sudah mengampuni sudah putus. Jangan sudah mengampuni. Lu seharusnya itu kemarin, wah itu sudah mengampuni tapi masih dihitung-hitung. Ya, jangan dihitung. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berbuat salah, bukan hanya kesalahan itu yang mendukakan hati Allah. Kalau kita berbuat salah, tetapi ada potensi dosa yang masih ada pada diri kita, yang ada pada diri kita. Mari, ketakutan ini harus kita miliki. Sekarang setelah kita menyadari ini, Bapak Ibu Saudara, apakah saudara mau mengasihi Tuhan? Halo, amin. Masih mengasihi Tuhan, mau mengasihi Tuhan, berarti Anda mengalami hidup namanya ketakutan selama di bumi. Kita tidak mau melukai hati orang lain. Ya, seperti kami misalkan suami itu selalu ada ketakutan, aduh salah saya apa saya nggak bener ya, selalu begitu. Omongan saya gimana, nyakiti nggak ya, kadang-kala kita nggak sadar. Istri saya bilang, Papa nek ngomong gitu loh, oh saya nggak sadar, nek ngomong gitu loh, berarti kita nggak sadar, diingatkan. Ya, kalau sudah diingatkan, mari kita mulai belajar meminta maaf, jangan sungkan, jangan malas. Suami jangan malas, jangan malu, maksud saya, kalau minta maaf. Ketakutan kita selama di bumi, selama kita memanggil dia Bapa, supaya kita tidak mendukakan hati Tuhan. Jadi kita harus mematikannya dan berkata, Tuhan, aku bersedia untuk mengalami perubahan di dalam hidup kita. Amin. Tuhan berkati. Kita akan menyerahkan untuk ini satu kali lagi ya, nanti saya serahkan ke Bu Lydia. Ya, iya Pak. Siapa lagi yang didoakan, Bu? Ya, terkhusus untuk Ibu Ana, terus untuk semua anggota yang hadir pada pagi hari ini, untuk
hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja, dan untuk bangsa dan negara. Semua ya. Ya, Baik. Mari Bapak Ibu, kita mau masuk dalam doa syafaat. Kita mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih ya Bapak buat pagi hari yang indah ini. Amin. Di mana Tuhan, kembali kami Tuhan bersyukur. boleh bersama-sama berkumpul di dalam Zoom ini Bapak. Haleluya. Dan firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu lewat Pak Warsito, kami mengucap syukur Tuhan, boleh menguatkan kami, boleh mengingatkan kami akan setiap apa yang kami lakukan dalam kehidupan ini. Biarlah lewat firman-Mu juga Engkau menguatkan kami, lewat firman-Mu juga Engkau menegur kami jikalau kami berjalan salah. Kami berterima kasih untuk kebaikan dan kasih setia-Mu ya Bapa. Amin. Dawi, biarlah setiap apa yang kami lakukan di dalam renungan-renungan kami Tuhan, boleh memberikan kami kekuatan yang baru, semangat yang baru daripada Engkau. Amin. Syukur kami boleh ada saat ini juga karena kasih karunia dan yang daripada Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan jalan tanpa arah dan tujuan. Mari Tuhan Yesus, saat pagi hari ini Bapa, Amin. kami menserahkan setiap seluruh keluarga besar kami Tuhan. Siapapun kami ada di dalam ruang Zoom ini Bapak, kami percaya walaupun kami berbeda tempat, Tuhan Yesus. ada satu hal yang dapat memisahkan, yang dapat Kasih Tuhan Yesus. kami dengan Engkau Tuhan. Amin. Ya Bapak, baik itu sakit, penyakit, kemalangan sekalipun, kami percaya semakin membuat, tetapi semua itu membuat kami semakin dekat dengan Engkau, membuat hidup kami semakin mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Mari Roh Kudus saat pagi hari ini juga kami berdoa buat hamba-Mu, Ibu Ana yang masih terbaring sakit lemah. Ya Bapak, tolong Tuhan. Kita menjamah Tuhan Yesus, kami mohon jamah bersama Tuhan. Kasih Ibu Ana Tuhan. Engkau rapi dia dengan kuasa kasih Kristus. dia makan Tuhan. Kau pulihkan dia dalam nama Yesus. Ya Bapa, Kau mengurapi Ibu Ana. Tuhan, kami mohon pertolongan. Kasihan Tuhan, tolong. Dengan harapan. Tuhan Yesus jamah. Kami bersatu hati bersepakat mendoakan. Amin, haleluya. Atas hamba-Mu, atas anak-Mu, Ibu Ana yang saat ini terbaring lemah. Mari Roh Kudus, biarlah Tuhan, Engkau yang menjamah setiap organ tubuh. Gula darah, kami tolak semuanya Tuhan. Jantung, pankreas, kanker, apapun namanya, virus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kuasa-Mu Tuhan yang penuh kuasa. Tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah Tuhan. Amin. Skala dokter di atas skala dokter, tabib di atas skala tabib. Kami percaya Tuhan Yesus, tidak ada perkara yang besar bagi Engkau, tidak ada hal yang tidak bisa Engkau selesaikan. Mari Roh Kudus, kuasa-Mu yang mengalir atasnya Tuhan, lewat tangan-tangan dokter ini Tuhan, lewat obat-obatan Tuhan. Kami percaya semua itu tidak akan menjadi racun atas tubuhnya, tetapi dalam sarana kesembuhan ilahi yang mengalir atasnya. Biar sukacita mengalir di hati Ibu Ana saat ini. Engkau angkat juga Tuhan jika Engkau dapati saat ini Tuhan. Ada kepahitan, ada dendam, amarah jika Engkau dapati di hati Ibu Ana. Supaya berkat-Mu tidak akan terhalang atasnya Bapa. Mari Roh Kudus, setiap orang yang pernah menyakiti Tuhan, Engkau mampukan Ibu Ana untuk melepaskan pengampunan bagi mereka Tuhan. Amin. Hari ini Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi atasnya. Bukan kehendak kami Tuhan, tetapi biarlah anugerah daripada Engkau, belas kasihan-Mu Tuhan, yang turun atasnya dan keluarganya. Mari Roh Kudus, kami juga berdoa saat pagi hari ini, buat setiap kami yang hadir di dalam ruang Zoom ini Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu Pak Harun Warsito dan istrinya Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Ada hikmat, daya cipta ilahi-Mu turun. Amin. Percaya hamba-Mu boleh menjadi garam dan terang. Amin. Berkati setiap orang, baik mereka yang belum mengenal akan Engkau, baik masih
orang-orang yang Kristen KTP Tuhan, mereka boleh kembali ingat akan Engkau. Amin. Saat ini dimanapun hamba-Mu Kau tempatkan Tuhan Yesus, hamba-Mu menjadi menerangi di tengah-tengah kegelapan. Kami percaya malam pagi hari ini Bapak, kami menyerahkan hamba-Mu Ibu Pungki juga Bapak. Ya. Kami mengurapi Ibu Pungki, biar pada saat usianya yang luar biasa Engkau berikan saat ini Tuhan, biar hikmat-Mu turun atasnya Tuhan. Setiap apapun yang hamba-Mu sampaikan lewat puji-pujian Tuhan, orang lain boleh terberkati Tuhan. Biarlah puji-pujian ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu. Kau mengurapi Ibu Pungki saat ini Tuhan. Kau berikan semangat sukacita. Kau mengurapi memberkati seluruh keluarga besarnya Tuhan. Dimanapun Kau tempatkan Ibu Pungki boleh menjadi garam dan terang. Boleh menjadi berkat Tuhan. Boleh membawa puji-pujian Tuhan. Kami percaya karena Roh-Mu hadir Tuhan. Dan kuasa-Mu hadir saat apapun yang hamba-Mu sampaikan lewat puji-pujian. Kami percaya juga kami menyerahkan hamba-Mu Ibu Lydia Lalang saat ini Bapak. Engkau mengangkat segala sakit, penyakit, kelemahan fisik. Tuhan. Bahkan setiap organ tubuh yang tidak berfungsi saat ini Tuhan. Kami menolak semua itu Tuhan. Biarlah Engkau melihat saat ini apa yang dirindukan, apa yang dibutuhkan, apa yang diingini Ibu Lydia saat ini Tuhan. Biar Tuhan belas kasih-Mu turun atasnya Tuhan. Biar juga kuasa-Mu hadir atasnya Tuhan. Tangan-Mu yang penuh kuasa memulihkan, mengangkat setiap bebannya, sakit penyakitnya Tuhan. Dan kami percaya ada sukacita yang mengalir daripada sorgawi atasnya Tuhan. Biar Engkau mengurapi, memberkati seluruh keluarga besar daripada Ibu Lydia. Amin, amin. Kami juga menyerahkan saat ini Bapak, Ibu Mawar Tuhan yang juga masih terbaring saat ini Tuhan. Dan Kau tahu saat ini Tuhan dia memiliki tubuh tidak berfungsi akibat kecelakaan. Juga Tuhan, jamahnya Tuhan, Engkau mengangkatnya Tuhan, Engkau memulihkan, Kau sanggup Tuhan, membuat organ yang baru. Karena Engkau yang merancangkan hamba-Mu saat ini Bapak. Engkau yang merancangkan tubuhnya menurut kehendak-Mu Bapak. Biarlah belas kasih-Mu turun atasnya Tuhan. Biar saat pagi hari ini kami bersepakat berdoa, memohon anugerah dan belas kasih Bapak atas hamba-Mu Ibu Mawar. Kau mengurapi, memberkati keluarga besar Ibu Mawar Tuhan. Biar ada sukacita-Mu mengalir juga atas Ibu Mawar. Kami juga berdoa pagi hari ini menyerahkan hamba-Mu Pak Hari Sakaria Tuhan. Bukan kebetulan hamba-Mu Kau pakai Tuhan. Boleh buat Zoom ini Bapak. Sehingga kami boleh bersama-sama boleh merenungkan firman-Mu. Walaupun jarak kami berbeda-beda tempat. Iya Bapak. Percaya tidak ada hal yang bisa memisahkan hubungan kami dengan Engkau. Bahkan ruang Bapak, Kau mengurapi hamba-Mu Pak Hari saat ini Tuhan. Amin, amin, haleluya. Dan menjadi garam dan terang manapun Tuhan saat ini ketempatkan. Kami menyerahkan keluarga besar daripada Pak Hari saat ini Tuhan. Apa yang Pak Hari rindukan, butuhkan. Apapun beban daripada Pak Hari Engkau tahu Tuhan Yesus pagi hari ini. Biar semangat yang sukacita mengalir. Amin. Menyerahkan orang tua Pak Hari yang saat ini yang sudah senja. Kami percaya Tuhan, umur panjang yang Kau berikan luar biasa atasnya Tuhan. Engkau memulihkan, Engkau memberikan semangat, sukacita juga kepadanya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, tidak ada hal yang terlalu sukar bagi Engkau. Jika Engkau ingin menyembuhkan, memulihkan. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Pak Martin yang pagi hari ini Tuhan. Biarlah Pak Martin Tuhan Kau melihat apa yang dirindukan Pak Martin saat ini. Butuhkan Pak Martin Tuhan Engkau tahu. Kau mengurapi, Engkau memberkati juga Pak Martin boleh menjadi garam dan terang menurut kehendak dan rencana-Mu. Engkau mendengar setiap seru dan doanya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Beban dan pergumulannya Tuhan. Mari Roh Kudus saat pagi hari ini kami menyerahkan hamba-Mu semua Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Angelica Iskandar Tuhan juga saat ini yang masih terbaring Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Kau menjamah Tuhan. Biar Tuhan Kau memberikan sukacita kepadanya Tuhan. Amin, amin. Bebannya Tuhan. Kau memulihkan Ibu Angelica saat pagi hari. Engkau melihat beban pergumulannya Tuhan. Setiap sakit penyakit yang dia rasakan. Engkau mampu menjamah. Engkau mampu memulihkan. Engkau mampu Tuhan melepaskan setiap sakit penyakit atas tubuhnya. Karena Engkau yang merancangkan tubuhnya saat ini Tuhan. Dengan menurut kehendak-Mu Bapa. Kami menyerahkan semuanya Tuhan. Pak Tommy juga ke dalam tangan-Mu. Dimanapun Pak Tommy Kau tempatkan Tuhan. Jadi garam dan terang. Biar Engkau mengurapi Tuhan setiap orang yang mendengar firman yang dia sampaikan. Boleh terberkati. Mereka boleh mengenal akan Engkau sebagai Tuhan, jalan kebenaran dan hidup.
Kami percaya Kau memberkati keluarga besar dari Pak Tommy saat ini Tuhan. Kau mengurapi anak-anaknya, Kau menyertai apa yang dia butuhkan, Engkau tahu Tuhan. Engkau cukupkan segala keperluannya hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa pagi hari ini menyerahkan setiap hamba-hambamu, baik yang ada di dalam dan di luar negeri Bapa. Dan kami semua Tuhan, boleh Kau pakai untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Perpanjangan lidah bagimu Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan. Banyak orang diselamatkan. Banyak orang boleh mengenal akan Engkau Tuhan. Lewat pemberitaan firman. Bahkan kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Kau perlengkapi kami lebih lagi Bapa. Engkau mengurapi kami bibir mulut kami Tuhan. Engkau menyertai kami Tuhan Yesus. Bahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang ada Tuhan. Biar mereka benar-benar melayani dengan hati yang sungguh-sungguh Bapa. Untuk menjadi garam dan terang. Untuk membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Engkau. Mereka boleh mengenal akan Engkau sebagai jalan kebenaran dan hidup. Mari Bapa, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Biarlah bangsa kami dipulihkan. Biarlah bangsa kami Tuhan di saat ini menjadi bangsa yang berkemenangan Tuhan. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Bapa. Ya Bapa. Boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Dan kami membawa setiap orang yang di bangsa kami saat ini Bapa. Baik mereka yang belum mengenal akan Engkau. Kau punya cara untuk membuat mereka mengenal akan Engkau Bapa. Kau memberkati pemerintahan kami mulai dari pusat sampai ke daerah. Mulai dari Pak Presiden sampai ke RT, RW, lurah sekalipun Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Lewat pemimpin dari Pak Jokowi. Bagaimana seorang pemimpin boleh membangun bangsa kami, membangun daerah, membangun negeri kami Tuhan. Dan juga bagaimana hamba-Mu juga Engkau tempatkan di bangsa ini Tuhan. Untuk memimpin, karena Engkau yang memilih hamba-Mu Tuhan. Biarlah juga pemimpin ini yang takut akan Engkau Bapa, yang bersama dengan menteri dan jajarannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biar Engkau melihat juga setiap orang-orang yang sakit di luar sana Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Dari Roh Kudus saat pagi hari ini Tuhan, inilah seruan kami, inilah doa kami Tuhan. Kami mau serahkan di hadapan hadirat-Mu. Biarlah kehendak-Mu di atasnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya Tuhan. Amin. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan berpisah Bapa, Engkau berkati seluruh anggota atau hamba-hamba-Mu yang ikut Zoom pada pagi hari ini. Berkati semua juga Bu Neneng kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan campur tangan terus kepada hamba-Mu. Mungkin Tuhan juga pakai berkati dalam setiap aktivitas dan setiap pelayanannya Bapak. Bapak, Engkau berkati kami sepanjang hari ini supaya lidah, bibir, mulut kami, pikiran dan perasaan kami, tindakan kami tidak mendukakan hati Bapa, tapi kami hidup mulai dalam ketakutan dan hidup dalam kebenaran firman-Mu ini Bapa. Terima kasih, berkati segala usaha bisnis mereka semua, berkati untuk studi putra-putrinya, Tuhan berikan keharmonisan dalam rumah tangganya, berkati kesehatan kami semua Tuhan pada saat ini Bapa. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, berkat yang Tuhan sediakan, Tuhan berikan untuk kita pada hari ini yang rajin dan setia mencarinya, dan Tuhan akan memberkati kita semua dengan berkali lipat ganda. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Harun.